Jumpa lagi dengan saya di Kishan. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk membagikan hasil analisa teknikal saya dalam rangka menjadi technical analysis mastery, gitu ya, master dalam technical analysis. Nah, jadi rencananya saya akan membagikan analisa ini tiap minggu, weekend gitu ya. Jadi seminggu kedepannya saat jam buka market aktif, saya nggak trading gitu, saya hanya pasang sell limit Senin paginya berdasarkan analisa yang saya buat pada hari Minggu gitu ya, biar saya kan juga masih kerja, jadi ada waktunya kurang lah untuk mantengin market. Oke, kita mulai saja dari AUD-CAD. Oh ya, ini kita saya hanya sharing aja, jadi kalian kalau mau ikutan nanti pasang posisi, saya menggunakan pending order ya, itu boleh-boleh aja. Jadi silahkan untuk ikuti atau untuk melihat sambil kita belajar bersama juga tidak masalah. Kita mulai dari pair pertama. Baik, di AUD-CAD ini bisa dilihat dalam time frame daily atau 1 day market dalam keadaan bullish ya. Jadi saya sudah gambar trend lainnya, market dalam keadaan bullish, dan di sini dia sedang ancang-ancang nih untuk naik nih ya. Ini waktunya kita pasang pending order buy, jadi jangan melawan tren. Kita lihat dulu di time frame yang lebih kecil, di H4 kita bisa lihat ada channel bearish, dan channel ini sudah di break sama candle yang hampir seperti Marubozu ini. Dan kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi, apakah ada area yang bagus untuk kita tempatkan pending ordernya. Jadi saya lihat tadi di time frame 15 terdapat area base yang cukup menarik karena rally-nya signifikan, base-nya oke, rally-nya juga signifikan, leg in dan leg out-nya oke, maka saya memutuskan untuk pasang pending order di sini. Untuk TP-nya bagaimana? TP saya taruh di atas ini, SL saya taruh di bawah sini, nanti ditambah 5 pips atau 7 pips lah untuk buffer zone. Jadi kan ada perbedaan spread, terus ya perbedaan pada masing-masing server kan kita harus antisipasi gitu ya. Oke, lanjut lagi di pair selanjutnya. AUD-CHF ini saya masih belum dapat insight gitu ya, karena kita sudah telat momentum, ini sudah naik banget. AUD-CBY pun juga sama, kita juga udah telat. Jadi minggu lalu memang harusnya kita sudah pasang buy limit di sekitar tempat-tempat ini ya yang koreksi ini. Lalu di AUD-NZD saya sudah ada analisa, yaitu pasang sell limit. Bagaimana kok bisa itu? Karena saya lihat di D1 ini memang market sudah cenderung bearish atau turun. Jadi saya di situ terlihat sangat jelas ada base drop atau area supply yang cukup kuat, cukup oke, dan keretanya ini naiknya cukup signifikan juga. Kemungkinan dia akan memantul balik dengan sangat cepat. Itu prediksi atau probabilitas dari saya. Jadi kita akan pasang sell area di sini, sell limit, nanti SL-nya di sini, TP-nya di sini. Ini kan menawarkan RR yang cukup oke ya. Jadi RR-nya 1:3,2. Bagus sekali. Oke, lanjut lagi di pair AUD USD. Nah, bisa kita lihat ini, kita tengok di time frame weekly ini dia sudah sentuh trendline ya, dia akan mencang-ancang juga untuk naik. Ada pola A, B, C, D, kemudian dia mungkin akan naik lagi. Dan kita lihat lagi di time frame yang lebih rendah, kita bisa tarik garis untuk memastikan trennya ini sedang apa. Tadinya dia turun nih, kemudian dia sepertinya akan melanjutkan tren di weekly-nya atau daily-nya untuk naik, karena dia sudah berhasil untuk break trendline yang ada di K4. Dia sudah berhasil break, resisten di break, trendline di break, maka saatnya kita untuk pasang buy limit. Buy limit kita lihat aja nih di 15 ini ada area base yang cukup oke, rally base, rally-nya cukup signifikan. Jadi saya memutuskan untuk pasang
padding order by di sini 0,76388. SL nya biasa taruh di bawah, tambah 5 pip atau 7 pip untuk buffer zone. TP nya di sini. Kemudian di CAD CHF ini trennya masih nggak jelas ya, sideways. Lalu CAD CPY ini cukup oke, tren sedang bullish. Dan kita lihat di H4 ini ada key level yang cukup signifikan ya. Dia ada 3 titik yang retrace di garis yang sama, dan harga sudah break, kemungkinan dia akan mantul lagi di key level ini. Kemudian harga diharapkan rally lagi. Jadi saya lihat di sini ada base yang sebenarnya kurang oke ya, tapi karena ada key level saya berani untuk memasang by pending order, by limit di sini. Ini kurang naik ini. Oke, udah. Sekarang tapi ini tadi ternyata nggak saya ambil ya guys, karena kurang oke base nya gitu, tapi ini untuk capture aja. Lalu kita lanjut ke pair CAF CPY. Kita lihat di time frame di satu dulu. Di satunya ini menandakan dia lagi sideways kayak pingpong, naik atas turun atas. Nah, kemungkinan nih dia kan naik lagi nih, mau naik lagi nih. Saat dia berada di garis resisten atas, kita udah siap-siap untuk sell. Tapi kita cari lagi area sell yang baik itu yang mana, yakni yang mengandung supply atau base di pola rally base drop. Jadi ini ada rally, ini ada area base, ini ada drop. Kita akan mencoba untuk sell di area ini. Walaupun sebenarnya ini sudah agak nggak fresh ya, tapi nggak masalah. Jadi TP-nya saya ambil di sini karena di sini ada demand yang cukup kuat, di bawah sini ada demand yang cukup kuat. Jadi TP finalnya saya akan ambil di dekat-dekat sini lah. Lanjut lagi Euro AUD. Euro AUD ini secara general dia masih drop ya, masih bearish. Dia juga sudah mulai drop di sini. Kemudian kita akan cari peluang untuk melakukan transaksi sell karena kita maunya searah dengan tren gitu. Jadi di A4 saya bisa lihat di sini ada base yang cukup oke. Walaupun sebenarnya sudah tidak fresh, tapi nggak terlalu dalam ya, itu masih oke lah untuk kita sell lagi gitu. Jadi kita akan pasang sell order atau sell limit di sini, kemudian SL-nya di atas ini. TP-nya mana? TP-nya ya sampai bawah sini, karena dia menurut saya dia akan masih melanjutkan tren bearish di H1 sampai melewati batas bawahnya. Lalu lanjut lagi di Euro CAD, masih nggak jelas, saya nggak mau. Kemudian pair Euro CHF. Ini walaupun areanya nggak jelas, tapi sideways-nya cukup ada range-nya gitu, range-nya agak jelas gitu sideways-nya ya. Beda dengan Euro CAD ini range-nya agak nggak jelas. Saya ambil yang agak jelas aja. Jadi di sini terdapat, jadi range harga ini memantul ya di sini-sini aja gitu loh. Jadi kalau mau naik ya saya siap-siap untuk sell. Kebetulan di sini ada supply area yang cukup oke gitu. Ini supply itu jadi ada rally, ada base-nya, ada drop-nya gitu ya. Dan ini masih fresh. Kita bisa ambil sell limit di sekitar sini. Nanti TP-nya kita ambil di TP finalnya sekitar demand-nya. Ini kan ada demand di sini. Jangan sampai di demand-nya. Oke, lanjut lagi di pair Euro GBP. Jadi kalau dilihat di time frame 4, dia masih bearish dan trendline ini benar-benar direspek sama harga ya. Dan kemungkinan dia akan naik lagi sampai level sampai level berikutnya. Jadi pada level
pada level support yang sudah di break ini saya akan pasang sell limit gitu ya. Saya sih berharapnya dia agak ke samping ini dan sama-sama menyentuh trendline dan ke area support ini. Ini semoga jadi resisten yang kuat sehingga harga akan mantul sampai ke bawah menembus ujungnya. Kemudian untuk pair euro JPY saya belum bisa ambil posisi karena memang marketnya bullish gitu, tapi kita sudah telat karena di sini ada base nih yang cukup oke, rally, base, rally, tapi harga sudah terlanjur mantul guys, sudah terlanjur rally ke atas, jadi kita sudah telat untuk ambil posisi buy. Lanjut ke pair euro NZD. Jadi di sini market sedang dalam keadaan bearish. Kita lihat lagi di time frame yang lebih rendah. Nah, ini polanya sama dengan euro GBP tadi ya. Jadi ada support yang sudah di break. Ini supportnya cukup oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak lah yang respect terhadap level tersebut. Nah, diharapkan level tersebut setelah di break, support yang di break, dia akan menjadi resisten yang kuat. Kemudian lanjut untuk pair euro USD. Di pair euro USD ini saya melihat ada tren bullish di time frame D1. Ada tren bullish dan harga baru saja menyentuh trendline-nya langsung naik. Tetapi di H4-nya ini saya lihat dia ada pola ABCD yang dimana pola tersebut melambangkan market sedang bearish, dan di sini pun ada base yang cukup oke, base yang sejajar dengan titik B ya, jadi kemungkinan A, B, C, D, tapi E nya ini dia akan mantul di dekat-dekat sini, walaupun saya bilang probabilitasnya rendah karena tren di satunya bullish. Ini bisa kalian ikuti ya. Oke. Kemudian untuk GBP AUD saya nggak ambil karena kurang jelas gitu, saya hanya ambil yang jelas-jelas aja. Lalu untuk pair GBP CHF, nah ini cukup oke ya. Di sini ada key level yang sangat kuat, dia direspek oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 resisten yang cukup kuat signifikan ya. Jadi ketika sudah ditembus oleh harganya, kita harus pasang posisi kebalikannya, kita nggak bisa tetap menggunakan sell. Kalau sudah ditembus ya sudah, berarti kena stop loss, kita harus ganti posisi menjadi buy. Sekarang kita cari tahu nih buy-nya di mana sih. Jadi di time frame H4 ini saya menemukan base yang sudah ada yang respect, walaupun cuma sekali kita masih tetap bisa ambil ya. Itu melambangkan base nya cukup kuat. Ketika harga akan mendekati base dan akan mendekati ke level, kita udah harus siap-siap untuk memasang buy limit, atau kita bisa pasang dari sekarang. Saya pasang buy limit di area base ini, kemudian SL di sini, dan TP nya di ujung sini. Oke, lanjut lagi kita ke pair selanjutnya. Ini pair yang nggak saya ambil ini, yang nggak saya merah-merah ini ya. Bukan berarti nggak ada potensi, mungkin ada, cuman kita sudah kelewat momentumnya, udah keburu drop atau keburu rally. Kita nggak bisa ngejar harga yang sudah berjalan, guys. Mungkin minggu depan lah bisa lah. Lumayan oke. Ini juga masih dalam channel gitu. Lalu untuk USD CHF saya menemukan ada area yang lumayan oke di D1. Jadi D1 nya ini dia kan tadinya kan bearish gitu ya. Nah ternyata harga ini sudah lewat, sudah break trendline-nya dan sudah break EMA-nya gitu. Maka kita akan lihat di 4H, time frame 4H itu dia ada key level yang cukup strong. Saya katakan strong karena apa? Kita lihat lagi di sini. Ini harga direspek oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 resisten. Beratnya kayak
atapnya ini sangat-sangat kuat, jadi dia jebolnya ini benar-benar butuh usaha sampai 9 kali baru jebol, 10 kali ya jebol. Nah kemungkinan ketika dia mantul lagi ke area ini, dia akan jadi support yang sangat kuat juga. Jadi tugas kita ya, cari base-nya di mana? Kita cari di time frame yang lebih kecil. Di sini ada base yang cukup oke. Ya ketika mendekati di sini, ini dia sekaligus kena base, kena trendline, ya yang biru ini sekaligus kena ke levelnya. Jadi kita bisa pasang buy limit di sini, SL di sekitar sini, tambah 5 pips atau 7 pips, kemudian TP nya final di sini. Oke, lanjut lagi per USD JPY. Di USD JPY ini kita bisa lihat ya, ini sama kayak USD JF tadi, harga sudah break trendline bearish gitu. Jadi sekarang kita posisinya sudah harus siap-siap untuk pasang long ataupun market bullish. Dimana kita pasangnya? Cari di trendline yang lebih rendah. Kebetulan di sini ada base yang cukup oke, dan sini tadi saya kurang. Ini garis support yang ya lumayan oke lah ya. Jadi kemungkinan harga akan mantul di sekitar area base ini, dan dia akan melanjutkan bullish di satunya. Lalu untuk pair terakhir ya, ini pair yang cukup digemari oleh para forexter traders. Jadi kita lihat dulu di D1. D1 ini dia ada membentuk sebuah channel bearish ya, walaupun ada false break seperti ini karena memang volatilitasnya tinggi ya. Dia juga ada news yang membuat dia bergeraknya tuh benar-benar gak karuan gitu ya. Ketika dia sudah menembus dan menerus, misalkan dia tembus terus menerus, itu kemungkinan akan panjang gitu. Tapi ini saya lihat masih bolak-balik pingpong di kanalnya gitu. Maka ketika saya lihat ini, kita ambil time frame lebih rendah. Nih di sini ada area range harga yang cukup oke, yang cukup di respect oleh market gitu ya. Nah kemungkinan ketika harga sudah break, dia akan retrace lalu mantul lagi ke bawah. Di sini juga ada base, jadi kita bisa ambil pasang sell area di sini. Belum tak tulis ini sell area. TP nya di bawah sini, SL nya letakkan 5 atau 10 feet di atas ini. Kemudian ketika dia tembus lagi, ketika kita ini udah SL ya, kita masih ada kesempatan lagi nih ternyata di sini nih. Jadi di sini nih dia ada base yang cukup signifikan dan belum masih fresh gitu ya. Jadi kemungkinan kenapa saya ambil di sini, jadi ketika harga naik ini dia agak menyentuh trendline-nya dan menyentuh base-nya, diharapkan harga ini akan mantul balik turun. Oke, itu semua tadi pair yang akan saya pasang pending order pada Senin pagi biasanya, dan saya sudah catat di Excel pair apa aja, terus posisinya apa, OP nya, SL nya, TP nya berapa. Ini kalian bisa screenshot ya, 1, 2, 3 screenshot cekrek. Nah lalu untuk OP itu saya biasa bulat-bulatkan agak agresif gitu ya. Misalkan kita ambil contoh di AUDCAD gitu. Nah di AUDCAD ini kan nah di AUDCAD ini kan OP nya kan di 97692. Ya udah, berarti saya bulatkan ke atas 97 69, duanya nggak saya perhitungkan, jadi 69 dibulatkan ke 70, berarti 0,977. Lalu SL nya saya ini bulatkannya ke bawah ya, jadi SL nya 0,9756, ini satunya nggak saya anggap, dikurangi 7 pips, berarti berapa? 0,97. Sorry tadi agak keputus ya.
Jadi untuk SL nya tadi saya kurangi 7 pips dari 9756, satunya nggak saya anggap, kurangi 7 berarti 9749 ya. Dan untuk pair lain pun sama, saya perlakukan sama, tapi untuk pajar pair yang ada USD nya itu saya kuranginya 5 pips, jadi kan spreadnya lebih rendah gitu. Jadi asumsi saya kalau yang USD itu nggak terlalu banyak membutuhkan buffer zone, tapi untuk pair selain USD karena buffer zone-nya harus banyak, jadi saya ambil 7 pips, dan spreadnya kan biasanya lebih gede kalau nggak ada USD nya gitu ya. Oke, begitu saja. Nanti hasilnya akan saya share pada minggu depan, akan kita bahas sekalian. Itu juga minggu depan saya akan melakukan forecasting lagi ya untuk minggu berikutnya. Oke, stay tune di channel ini. Jangan lupa tetap belajar dan berdoa. See you.